Maaf, gak boleh ngegas. Tapi ini kesel banget. Lanjut. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Dan ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan curhat time. Dan seperti yang sudah di request dari banyak teman-teman semua, kita bakal ngebahas tentang pelakor. Kalau teman-teman penasaran gimana apa aja DM dari teman-teman semua, jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the comment number 1. Sebelum gue bacain DM kalian semua, gue mau ngenegasin kalau di sini gue cuman ngebacain doang, nggak mau ngegas, nggak mau ngejudge. Oke, kita langsung aja ke komen yang pertama. Halo Kak Rachel, sekarang gue lagi pacaran sama temen deket pas SMK yang udah punya istri. Dari dulu temenan sedekat itu sama cowok gue. Dan baru sekarang gue bisa pacaran sama dia setelah dia punya istri dan 1 anak. Masih berjalan sampai sekarang. Istrinya sempet labrak gue lewat WhatsApp. Tapi cowoknya dan gue tetap pacaran sampai sekarang. Dan kita sering pindah hotel kalau lagi main sama dia. Aku pacaran sama suami orang dengan orang yang sama dari SMA kelas 2 sampai saat ini jalan 9 tahun. Cicilan mobil udah lunas. 9 tahun cuy, lama banget. Kita ketemu berawal dari Facebook, pernah 2 kali hamil biar mereka cerai. Ide dari dia. Tapi 2 kali itulah akhirnya gue aborsi karena istrinya juga sama-sama hamil dan aku yang memilih mengalah. Tapi dia selalu nggak rela ngelepas aku pergi. Sampai sekarang aku cuma bisa pasrah sampai nanti kuliah kedua aku selesai bulan Juni nanti. Dan itu awal aku harus bisa move on dari dia kalau memang kita tidak bisa bersatu karena sudah tidak ada alasan lagi ke orang tua gue untuk nunda nikah. Karena mak bapak gue taunya dia single. Padahal 9 tahun. Baru komen kedua. Oke, lanjut komen ketiga. Ketemunya waktu check up bareng di lab klinik dan kebetulan dia itu kepala cabangnya, jadi sharing bareng. Terus ngakunya sudah cerai sama istrinya. Namanya juga dulu first love anak SMA. Percaya aja kan aku tuh ternyata belum cerai dan istrinya sampai lahiran. Waktu putus dulu dia minta maaf sampai sujud-sujud. Ku suruh tetap dia stay sama istrinya dan dia nurut. Akhirnya aku lebih memilih pergi meskipun sakit banget dibohongin selama 3 tahun itu, Kak. Oke, ini yang ini nih. Pernah jadi pelakor ke majikan sendiri. Posisinya gue lagi kerja sebagai pembantu biar diperlakukan kayak nyonya aja. Sampai sekarang udah nikah, udah punya anak. Alhamdulillah. Pengen jadi nyonya. Waktu SMP pacaran sama cowok, dia move ke Jakarta. Selesai dia kuliah, dia balik. Gue cinta sama dia, tapi dia udah punya pacar. Gue deketin malah dimaki-maki sama pacarnya. Akhirnya gue selingkuh sama bokap dan adik nyokapnya. Gue porotin duit buat bangun rumah di kampung, alasannya gue sakit hati. Sekarang udah nggak lagi, kegap gue sama mantan gue jalan sama bokapnya dan nyokapnya ancam laporin gue ke polisi. Oke, gue penasaran deh, sebenarnya pelakor tuh bisa nggak sih dilaporin ke polisi? Kalau bisa dilaporin, penjara penuh kali ya. Ada nggak sih di sini yang udah pernah lapor ke polisi ya? Coba komen di bawah. Siapa tahu tuh bisa jadi solusi. Lanjut. Pernah deket sama teman KKN karena istrinya sering pergi-pergi keluar kota gitu. Jadi cinlok sama gue sampai mau diajakin nikah siri, tapi guenya nggak mau. Tapi akhirnya dua-duanya bisa saling lupain sampai sekarang. Bagus. Aku pacaran sama suami orang, kita ketemu di kerjaan. Aku pacaran sama dia dari sebelum dia nikah sampai sekarang udah mau setahun. Kita sama-sama sayang. Aku mau ninggalin dia, tapi sekarang posisinya dia lagi kesusahan karena istrinya itu ternyata banyak hutang dan pacarku dituntut mertuanya untuk melunasinya. Belum lagi dia pusing karena utang pernikahan dia itu.
aku. Karena tuntutan mertuanya yang mau pernikahan anaknya di gedung dan mewah, dan akhirnya dia juga yang ngutang buat nikah. Aku nggak tega, Kak. Jadi aku memutuskan untuk temenin dia dulu, bantuin dia. Dia pengen gugat cerai istrinya, tapi posisi istrinya lagi hamil. Menurut Kak Rachel, aku dan si cowok harus gimana? Aduh, nih ya cowok-cowok ya di luar sana. Kalau lu banyak utang ya, kalau gaji lu nggak seberapa, bisa-bisaan lu ya cari perempuan lain. Belum tentu anak istri lu bisa dapat makan. Lu cari lagi perempuan. Siapa yang mau ngasih makan? Maaf, Gak boleh ngegas, tapi ini kesel banget. Lanjut, Kak, jadi pelakor itu enak, nagih. Karena suami kurang kasih nafkah dan kurang puas dengan nafkah batinnya. Baru aja masuk udah keluar, jadi terpaksa cari laki yang berduit. Oke. Aku ketemunya di pantai gitu sih, Kak, pas lagi beli bakso bakar. Aku bukan pelakor sih, Kak. Awalnya aku nggak tahu dia udah punya istri. Terus kita jalanin hubungan sampai hubungan badan. Terus setelah itu aku tahu dia punya istri. Dan di saat itu juga aku hamil anaknya dia. Jadi ya mereka pisah. Dianya nikah sama aku. Nasib kami sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Dan sudah punya anak umur 3 bulan. Ini banyak loh yang dari tadi ya nge-DM gue bilang dia nggak tahu kalau cowok ini tuh laki orang, nggak tahu kalau dia menikah. Padahal segampang itu. Misalnya lu lagi deket sama namanya Bambang, lu search aja namanya Bambang Ibrani misalnya. Nah itu kan kelihatan ada LinkedIn-nya, ada Facebook-nya, lu bisa nge-search, itu ada foto-fotonya. Segampang itu loh. Halo perempuan-perempuan, zaman sudah canggih. Gue dulu waktu mau pacaran sama Ben, gue punya teman yang super stalker banget. Dia bisa tahu silsilah keluarganya Bang Ben. Pacarnya dulu siapa aja pernah pacaran sama ini, putusnya kenapa. Begitu loh. Ya, kita harus pintar sebagai perempuan. Manzat! Ketemu di Kalsel, karena yang laki-laki beristri ini kerja di Kalsel dan istrinya tinggal di Jateng. Yang membuat aku mau sama suami orang ini karena dia sedih, istrinya selingkuh, sedangkan dia capek-capek kerja. Jadi waktu itu laki-laki ini bawa HP jadul istrinya, kedapatan SMS-an sama laki-laki, panggilnya mama papa gitu. Habis itu laki-laki ini stop kasih nafkah ke dia, terus pacaran sama aku, tapi belum cerai. Sekarang aku sama laki-laki ini udah nikah. Aku ketemu laki orang pas gue kerja di sebuah kantor. Di situ awalnya cuma temen sebat aja tuh. Maksudnya sebat aja? Temen rokok sebat. Oh, oke. Lama-lama kok dia sering transferin duit padahal nggak ngapa-ngapain. Ternyata dia nyaman sama gue karena istrinya itu super galak dan posesif. Dan bahkan gak bertanggung jawab sebagai istri dan ibu di rumahnya. Lama-lama gue pun nyaman dan pacaran sama dia. Nikah di tahun 2019, dia nikahin gue secara siri tanpa sepengetahuan istrinya. Sekarang gue udah hamil dan udah mau lahirin anak dia. Kita saling mencintai walaupun istri pertamanya belum tahu kondisi sekarang. Menurut Kak Rachel, istrinya perlu tahu gak sih? Thanks udah buka Cut Time tentang pelakor. Kan gue nggak mau kan berpendapat, ya udah biarkan netizen berpendapat. Coba tulis komen sekarang, seharusnya istri pertama tahu apa nggak? Komen ya. Nggak pernah nyangka pacaran sama dosen sendiri cuma demi nilai dan tugas kuliah. Tiap malam jalan dan mesra-mesraan sampai akhirnya kita sama-sama sayang, dan sekarang gue berusaha menjauh karena gue sadar ada hati anak dan istrinya yang gue sakiti. Semua orang kantor sering muji kebaikan gue, keramahan gue, tapi mereka nggak tahu kehidupan gue sebenarnya. Gue cuman piaraan si bos. Kita kenal 1,5 tahun yang lalu, kita sering nggak sengaja ketemu di beberapa tempat tak terduga. Akhirnya kita mulai dekat. Gue dasarnya sakit. Bokap gue dulu selingkuh justru buat gue punya perasaan bahagia kalau punya hubungan sama suami atau pacar orang. Terus si bos yang baru nikah 2 tahun lalu karena dijodohin. Jadi alasan dia jadiin gue simpenan. Istrinya tahu dia nggak punya simpenan, tapi nggak pernah tahu kalau itu.
Oh, pokoknya intinya istrinya tuh nggak tahu kalau dia punya simpenan. Oke, ini seru nih ya. Gue cowok, gue pernah one night stand sama teman kantor gue. Kejadiannya justru pas bachelorette party. Bachelorette party itu pesta bujang. Biasanya cowok sama cowok, cewek sama cewek. Setelah itu nggak ada rasa yang gimana-gimana. Toh teman gue ini setelah nikah dia juga resign. Tahun lalu ketemu lagi di Instagram, ngobrol panjang dan ketemuan. Kita bobo bareng lagi. Istrinya nggak pernah tahu sampai sekarang. Bentar. Jadi, oke, ini cowok sama cowok ya. Istrinya nggak pernah tahu sampai sekarang, ngiranya cuma teman kantor lama aja. Nih ya, buat cewek-cewek di luar sana ya yang masih single, sering-sering nge-google ya, sering-sering cari tahu gitu ya, calon suaminya tuh kayak apa. Jangan cuman karena ada cowok cukup nikah yuk terus lo mau, supaya kesannya oh ya lo tuh udah nikah, teman-teman lo yang lain belum, jadi lo tuh merasa menang gitu. Padahal ya kan taunya boom. Saya perempuan, ini oke. Saya perempuan normal, heteroseksual, yang selalu punya pacar cowok. Saya kenal istrinya karena teman choir gereja. Kita jadi akrab, dan suami istri ini menjadi kakak pembina rohani saya. Awal tahun ini saya terjebak banjir dan gak bisa pulang. Akhirnya saya nginep di rumah mereka. Malamnya saat suaminya sudah tidur, istrinya nyamperin saya ke kamar. Ngobrol seperti biasa. Lama-lama dia suka menyentuh, dan terjadilah hal itu. Saya merasa berdosa sekali, tapi kejadian itu pun benar-benar membuat saya nagih. Dan ini terjadi berulang-ulang sampai sekarang suaminya nggak tahu. Ya Tuhan, saya siap menerima hukuman beratmu. Oke, kita lanjut. Gue pacaran sama cowok ini dari SMA. Sayang ortu kami tidak setuju. Dia menikah dengan perempuan pilihan ibunya. Namun pernikahannya nggak bahagia. 2 tahun lalu dia kembali menghubungiku. Kita kembali menjalin hubungan ini. Istrinya tahu pernah sekali ngegerebek kosanku sama ibu mertuanya. Hancur hatiku, Kak. Ya, tapi istri pacar lo juga hancur karena pernah percaya bahwa suaminya bisa ngelupain lo. Gue gay. Mantan pacar gue memutuskan untuk tobat dan nikah. Tapi nggak lama dia balik lagi sama gue. Ternyata dia baru tahu dia positif HIV. Nggak tahu siapa yang nulerin. Akhirnya dia pisah sama istrinya dan balik lagi sama gue. Gue cuma bisa berdoa supaya mantan istrinya selalu sehat. Saya kenal istrinya di tempat kajian. Dia suka cerita tentang betapa baik dan soleh suaminya, yang sekaligus guru agama dari suami saya. Awalnya suami saya mau hijrah karena ketahuan selingkuh. Oke. Istrinya ini sering banget upload foto mesra, status WA mesra dengan suaminya. Saya suka penasaran, mana ada sih cowok yang bener-bener setia. Suami saya aja dulu pernah selingkuh. Terus saya iseng-iseng DM Pak Ustadz. Direspon. Awalnya suka nanya-nanya tentang agama. Terus kita makin akrab sampai akhirnya dia suka ngajak pergi dakwah keluar kota dan kita satu kamar. Awalnya nggak ketahuan sampai akhirnya istrinya tahu, dan untuk nutupin semua ini istrinya ikhlas suaminya punya istri lagi. Saya pun cerai dengan suami dan minggu depan saya akan menjadi istri keduanya. Aku dan manajerku menjalin cinta terlarang, Kak. Segitu cintanya aku sama dia sampai aku rela kasih perawan aku buat dia. Selama 3 bulan lebih aku menjalani cinta terlarang itu. Bahkan di kantor pun setiap lagi weekend aku sering melakukan perbuatan terlarang. Lu mantap-mantap di kantor, emang kagak ada CCTV? Coba CCTV bagi link. Aku bilang ke ortuku kalau ada lembur kantor, padahal enggak. Pas bulan Juni 2019 kemarin aku baru tahu ternyata manajer aku udah punya istri di kampung halamannya. Aku nggak nyangka ternyata aku selama ini jadi pelakor, Kak. Terus ujungnya gimana? Laki gue ini pembinor, haha. Waktu deketin gue status Eike masih istri orang, haha. Tapi saking sayangnya dia ke anak gue melebihi bapak aslinya. Dan dia memperlakukan gue much way better. Bukan membandingkan ya, tapi memang fakta berbicara. Haha. Tuhan emang baik deh, percaya aja jodoh itu gak diukur dari cara ketemunya doang, tapi dari gimana kita saling mengisi kehidupan jadi lebih baik. So, kalau ada yang bilang rumah tangga kita diawali dari hal yang minus, well, gue percaya Tuhan bakal kasih plus
pada akhirnya nanti kalau niat kita membina keluarga tuh baik. Azek. Ini gue baca sampai emotikonnya guys. Ya, nggak ada yang gue tambah-tambahin. Oke? Hai kak, aku bingung, aku pelakor atau tidak? Aku juga tidak tahu. Aku ketemu dengan laki-laki itu di salah satu restoran. Singkat cerita, aku sama dia sering jalan, tapi istri dia nggak tahu karena istrinya jauh dari dia. Lalu saya kaget disuruh pakai baju hitam putih. Dan ternyata saya sama dia nikah siri. Lah, jadi dia tiba-tiba harus pakai hitam putih. Lu mau nikah siri, apalagi mau ujian di AI pakai baju hitam putih? Coba. Alasan jadi pelakor karena nyaman sama dia yang bisa dijadiin teman curhat. Nasib saya tetap istri sirihnya, tapi semenjak setahun belakangan ini saya tidak lagi dihubungi atau dapat jatah bulanan atau uang. Satu, pengen saya ketika bertemu dengan dia, saya mau sudahin semua ini. Saya paham perasaan istrinya jika tahu ini semua. Terima kasih kak. Gue pernah jadi pelakor buat kakak gue sendiri. Ada affair sama suaminya sampai kakak gue cerai. Dia nggak tahu. Hehe. Jadi pelakor waktu kelas 2 SMK, waktu PKL di dua tempat berbeda. Yang satu usia 27, satu 30 tahun. Oke. Istrinya lagi hamil 9 bulan. Sering ketemu soalnya kerjanya bareng hampir setiap hari. Sekarang udah lost contact dan gak mau hubungan mereka lagi karena aku sadar itu salah banget. Maybe sampai sekarang istri mereka gak ada yang tahu. Gue ketemu cowok ini di tempat kerja. Dia customer gue. Pas itu gue masih umur 21, dia umur 34, anak 1 dan anak kedua di dalam kandungan bininya. Yes, gue pelakor pas bininya lagi hamilnya. Awalnya gue cuman iseng sampai akhirnya hubungan terlalu dalam. 2 tahun gue jadi pelakor, dibeliin rumah, dibukain usaha, dibeliin mobil. Untungnya gue nggak hamil. Sampai suatu hari di titik terjenuh gue sadar gue pengen kehidupan rumah tangga yang normal. Gue memilih untuk kembaliin semuanya yang harus memang bukan punya gue. Kita pisah. Sampai sekarang dia masih sama anak istrinya. By the way, sekarang umur gue 33, udah kawin, anak gue 1. Dari DM yang masuk ke gue, itu tuh banyak banget dimana perempuan-perempuan selingkuh sama bosnya, selingkuh sama orang yang berduit gitu loh. Nggak apa-apa dijadiin istri kedua. Padahal ya, nih ya perempuan-perempuan, gue bilangin, lo juga bisa kok beli apartemen sendiri, beli mobil sendiri, traveling sendiri. Gimana caranya? Kerja bebku, kerja sampai tetangga lo tuh ngira kalau lo itu ngepet gitu ya, punya tuyul di rumah. Kerja sampai lo bisa bangun pagi males-malesan sampai duit gitu. Makanya gue tuh selalu bilang, kenapa kita tuh penting banget punya pendidikan yang tinggi ini loh. Karena kita bisa dapetin yang kita mau tanpa harus jadi selingkuhan atau jadi istri kedua gitu. Bisa. Percaya deh. Satu lagi deh, ini ya selain nge-google, lu tuh bisa dong curiga gitu ya kalau usianya jauh nih, di sama lo beda 20 tahun, 12 tahun, 15 tahun tapi belum menikah. Itu ada apa gitu ya. Harus kita tuh sebelum nikah tuh bener-bener dikenalin bibit bebek bobotnya begitu. Pernah jadi simpenan bos di kantor. Nggak tahu jadi gimana, tiba-tiba udah punya hubungan. Udah sering tidur bareng sampai 2 kali hamil dan gugurin. Terus si bos sama istrinya udah dianggap kakak sendiri karena udah deket dari SMP. Sekarang istrinya nggak curiga sama sekali, bahkan masih baik banget. Nggak paham gue tuh. Gue mau bertanya nih ya, teman-teman yang tahu tentang hukum di Indonesia, kalau nikah siri atau istri kedua atau istrinya nggak tahu nih, terus lo hamil gitu ya, itu anaknya punya kekuatan hukum nggak sih? Maksudnya kayak surat-surat atau nanti dia sekolah kan harus pakai kakak yang kayak gitu. Gue tuh nggak mengerti. Coba teman-teman yang tahu, coba deh komen di bawah sini. Kak, dulu aku pernah jadi pelakor. Aku menjadi simpanan suami orang selama 5 tahun. Namun tak pernah kusangka kak, sebelum istrinya menghembuskan nafas terakhir, dia memintaku agar menjaga anak dan suaminya. Dan sekarang aku telah menikah dengan laki-laki yang pernah menjadi suami orang. Dan alhamdulillah semua anaknya sayang sama aku. Ini adalah satu pelajaran berharga. Pertanyaan gue, lu pernah nggak dihantuin sama
istrinya. Barangkali aja gitu ya, lo lagi mandi tiba-tiba istrinya di belakang lo. Woi. Wah, mana sih kak? Gue kesel dah. Lu nggak tahu aja kan sebenarnya istrinya sakit kenapa? Jangan-jangan dia sakit gara-gara lu. Terus dia meninggal, lu dihantuin seumur hidup lo. Aku bisa dibilang pelakor kacel, apalagi sekarang aku adalah istri kedua. Aku seorang janda dan suamiku yang sekarang ini dulunya mantan pacar aku sudah menikah. Tapi baru 3 bulan ini aku resmi jadi istri keduanya. Kenapa aku mau jadi istri kedua? Karena aku kasihan sama suamiku yang sekarang kak. Dia nggak pernah diurus sama istrinya. Makanya dia bisa cari yang lain. Jangankan buat ngurus, ibaratnya maaf untuk memenuhi hasratnya, istrinya aja udah nggak mau. Makanya suamiku cari yang lain dan mungkin nyaman sama aku. Sebenarnya di sini aku salah nggak sih kak? Netizen, salah nggak? Coba jawab di bawah ya. Kak, aku ketemu suami aku di jalan waktu tabrak mobil dia. Kayak sinetron. Disitulah awal kita dekat. Akhirnya dia tahu kerjaan aku dan disuruh berhenti dan dia ingin memenuhi kebutuhan aku. 1 bulan pacaran dia baru bilang mau serius dan bilang sudah punya istri. Oh, bilang mau serius tapi aku tuh udah punya istri gitu. Dan baru bilang dia juga PNS. Akhirnya kita menikah. Pada akhirnya istri pertamanya tahu dan alhamdulillah sudah menerima. Sekarang udah 3 tahun pernikahan kami, weekday dan weekend di rolling. Walaupun istri tua dan muda tidak akur, tapi kami cukup saling jaga perasaan. Suami aku menikah lagi karena mau beribadah dan menjauhi zina dan tidak mau ngomongin agama. Mau penasaran aja, PNS tuh boleh punya istri 2 ya? Aku nggak tahu. Coba komen di bawah. Aku anak SMK, aku punya guru yang gak pernah tinggalin sholat 5 waktu. Istrinya pun bercadar dan emang keduanya sangat fanatik. Tapi cuma covernya doang. Aku diajakin jalan sama guru aku, berdua aja di mobil dan diraba-raba. Kalau pas kita chat, pasti dia bilang jangan kasih tahu istri bapak ya, nanti bapak diceraikan istri. Dan sekarang guru aku itu cerai sama istrinya karena aku. Oke, ini lumayan cenat-cenut nih. Halo kak, aku gay, sekarang jadi simpanan suami orang. Dulu ketemu waktu aku masih kuliah. Dan pas kelar kuliah tahun 2018 memutuskan untuk pacaran di belakang istrinya. Dan sekarang aku sama istrinya mulai berteman akrab. Sekarang kita ngejalanin bareng-bareng, cuma kadang susah cari waktu buat bisa berdua sama si doi. Yang jelas kita sama-sama komitmen untuk saling menjaga. Kak Rachel, gue nggak tahu ya ini jatuhnya pelakor apa bukan. Hey! Banyak yang di sini belum tahu pelakor adalah perebut laki orang atau pembinor perebut bini orang. Ya, di mana suami dan istri sudah sah di atas negara dan di mata Tuhan. Kamu masuk di tengahnya. Oke, tapi kalau masih pacaran, menurut gue sih itu bukan ya. Tapi kita lanjut aja. Mungkin kamu nggak tahu artinya pelakor. Gue pacaran sama cowok satu kantor. Gue nggak tahu ternyata dia udah punya istri. Basi. Hubungan kita sudah jauh banget, sudah sampai berhubungan intim. Sampai akhirnya gue ketahuan keluarga dan gue tahu dari keluarga kalau doi udah punya istri dan 3 anak. Kita dipaksa merit minimal nikah siri. Gue menolak dan dia akhirnya jujur semua kenapa dia kayak gitu. Karena dia dijodohin dari dulu sama orang tuanya. Dijodohin tapi anaknya 3. Sekarang dia masih ngejar-ngejar gue. Sampai sekarang gue dikucilin, keluarga gue dijauhin bahkan gak ditanya. Capek banget gue kayak habis lari maraton. Bacain kayak beginian doang. Gue gay dan gue rebut suami orang yang udah punya anak 1. Dan suaminya lebih milih gue ketimbang istri dan anaknya. Dan dia ninggalin mereka untuk bersama gue. Oke, I'm lesbian. Waktu itu dekat sama cewek, dia curhat macem-macem. Katanya mantan suaminya jahat sama dia. Apalah. Akhirnya karena intens nemenin dia, lama-lama malah jadi pacar. Entah ya, padahal dia tahu gue belok, tapi dia bilang ternyata dia nyaman sama gue dan malah jatuh cinta. Baru berjalan 3 bulan, ternyata suaminya datengin gue dan mohon-mohon buat gue tinggalin istrinya. Ternyata mereka belum resmi cerai dan memang istrinya hobi selingkuh. Cuma baru kali ini dia selingkuhnya sama cewek, ya sama gue. Akhirnya gue diajak ketemuan bertiga dan gue bilang kalau gue gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Dan walaupun gue sayang sama cewek ini,
Tapi gue kasihan sama suaminya yang sangat kelihatan sayang banget sama istrinya. Sampai sekarang masih temenan sama keluarga itu. Walaupun agak aneh ya, sebenarnya nggak semua pelakor atau pembinor sadar kalau pasangannya sudah punya suami atau istri. Gue menjalani hubungan sama dia layaknya suami istri. Setelah 4 bulan dijalanin, gue pun sempat ngerasa kalau istrinya tahu tentang hubungan gue sama suaminya itu. Karena tiba-tiba istrinya dia nge-follow Instagram gue dan nge-add Facebook gue. Tapi gue mencoba untuk nggak mikirin. Dan akhirnya 4 bulan gue jalanin, lagi di kafe sama dia, tiba-tiba istrinya nyamperin dan nyiram gue pakai minuman yang ada di atas meja. Suaminya sempat ngebelain gue, tapi setelah itu suaminya pun menceraikan istrinya dan dia juga ngejauhin gue. Alasan gue memang jadi orang ketiga atau pelakor karena hidup gue dibiayain sama dia, dan dia pun lebih sayang ke gue dibanding sama istrinya. Pertanyaan gue, air minumnya apa ya? Paling enak es cincau kali ya. Di Blur ya kan, nama aku cowok tapi suka banget jadi pelakor. Udah beberapa kali pacaran sama suami orang. Terakhir bulan November 2019 dia bela-belain dari Semarang ke Tangerang untuk bisa ketemu dan check in sama aku. Haha, alasan sama istrinya mau ke pameran mobil. Coba ada yang kok mau ke pameran mobil di Tangsel suaminya. Umur dia sudah 55 dan punya anak 3 tuh cluenya. Entah kenapa suka sekali sama gadun. Kak, gue pernah pacaran sama laki orang dan dia ganteng, kaya, dia udah punya anak dan hampir cerai gara-gara dia maunya sama gue. By the way, gue cowok, Kak. Gini Kak, aku punya suami, dia dulu udah punya istri, tapi aku ngerebut dia dari istrinya. Akhirnya sekarang cowok itu udah jadi suami aku. Tapi kita sering bertengkar Kak di tahun keempat pernikahan kita ini. Bahkan udah niat buat cerai. Entah ini karma atau apa, aku bahagia sama dia tapi selalu ada masalah yang datang. Istri dia masih sendiri sekarang. Aku bingung Kak, aku terlanjur cinta tapi aku gak kuat bertengkar terus. Apakah ini karma? Oke, ini DM-nya udah selesai. Gue tuh gini. Gue bertanya gitu ya dalam hati, apa sih yang bisa kita lakuin gitu sebagai istri pertama ya supaya suami kita tuh nggak cari perempuan lain, nggak selingkuh gitu. Apa yang kita harus perbuat? Tapi setelah gue baca-baca artikel, gue ngobrol sama teman-teman gue, sebenarnya nggak ada yang kita bisa perbuat gitu. Yang kita bisa perbuat adalah menjadi manusia seutuhnya, menjadi istri yang baik aja, udah gitu. Terus kalau lakinya pengen jajan kesini kesitu gitu, itu bukan salah kita. Bukan kita tuh seharusnya jadi merasa bersalah. Oh kayaknya gue kurang ini, kayaknya gue kurang itu. Enggak men, emang dasar si laki-lakinya ini yang doyan jajan. Bukan kita yang salah, bukan kita yang kurang perhatian, bukan karena kita yang kurang cakep atau kurang apa. Karena emang menurut gue ya, banyak banget orang-orang di luar sana yang jauh lebih baik daripada pasangan kita. Tapi hey, juga demikian banyak orang-orang atau perempuan-perempuan yang jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Tapi kenapa kita masih mau setia sama pasangan kita? Karena itu adalah value-nya. Itulah namanya komitmen. Ketika lo menikah, lo udah hanya setia sama satu orang ini aja. Terus gimana kalau misalkan suami lo jajan-jajan lagi? Gini ya para suami, hey atau cowok-cowok atau cewek-cewek di sana, di luar sana ya, kalau lo udah nggak cinta lagi sama suami atau istri lo, udah nggak suka lagi, udah ngerasa bosan, udah ngerasa pasangan lo tuh jelek banget, udah walk away gitu, nggak usah nyari jajan-jajan lagi, udah tinggalin gitu loh. Menurut gua itu lebih baik daripada lo ketahuan selingkuh nih. Lebih baik gue diceraiin, oke gue udah gak cinta nih sama lo, daripada lo kita cerai karena ada orang ketiga. Itu menurut gue ya. Coba menurut teman-teman gimana? Bisa kasih pendapat di bawah sini? Terus gimana dong kalau posisinya gue nih sebagai istri pertama dan tahu suami gue selingkuh sama perempuan lain? Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri karena itu bukan salah lo. Yang kedua, lo bisa curhat sama orang yang lo percaya, sahabat atau mungkin keluarga. Luapin semua unek-unek lo, atau mungkin lo butuh bantuan psikolog, itu juga bisa. Yang penting lo jangan sendirian untuk ngadepin masalah ini. Beri waktu buat diri lo sendiri supaya lo bisa menerima semuanya, dan jangan fokus ke perempuannya, tapi fokus ke diri lo sendiri, memperbaiki luka hati, luka batin yang udah lo terima gitu. Gue tahu sih ini tuh ngomong kayak gini tuh gampang, tapi praktekinnya susah banget.
Walaupun gue nggak pernah ada di posisi itu, tapi gue bisa merasakan sebagai perempuan ya, yang disakitin sama suami atau disakitin sama pasangannya, atau lo di sini laki-laki yang disakitin sama istri lo. Dan terakhir, gue punya satu quote bagus. Kalimat ini bagus banget. If another woman steals your man, there's no better revenge than letting her keep him. Real men can't be stolen. Bye.